Inilah Arnold. Dia mau mengunjungi bibinya yang berbobot 200 kilogram yang baru bebas dari penjara. Apa kau terkejut kau satu-satunya penumpang dalam pesawat? Pesawat Boeing 767 ini milik maskapai paling berbahaya di dunia. Hah, setelah perusahaan ini didirikan di tahun 2003, salah satu pesawatnya tergelincir dari landasan saat mendarat. Para penumpangnya terluka parah, tapi untungnya semuanya selamat. Lalu, lagi, setelah beberapa lama, satu pesawatnya menghilang dari radar selama setengah jam sebelum mendarat. Setelah pencarian 2 hari, pesawat ditemukan, ternyata menabrak gunung. Dan dari 104 orang yang ada di pesawat, hanya mikroba yang selamat. Aturan pertama dalam pesawat selalu pakai sabuk pengaman. Kepadatan udara terus berubah. Bayangkanlah, ini musim panas, kau terbang di atas ladang. Dengan udara hangat meniup pesawat ke atas, lalu mendadak ladang berakhir. Dan kau mulai terbang di atas danau dingin. Angin hangat mendadak berhenti, mempengaruhi pesawat, dan kau mulai bilang, "Wih!" Turbulensi akan mengguncang pesawat dan bisa menurunkannya hingga 3 meter. Dan semua ini terjadi pada kecepatan 800 km per jam. Bila kau tidak pakai sabuk pengaman selama beban 2G dadakan, kau akan mati. Setiap tabrakan dengan kursi atau pesawat akan mematahkan tulang rusukmu, memuntir lenganmu, memecahkan tengkorakmu, dan lalu... Oh astaga! Gas tekanan rendah yang terbang keluar dari mesin menarik petir lebih kuat dari apapun di tanah. Tapi hal yang paling menarik adalah pesawat besar sering menciptakan petir sendiri. Dari ekor dan pelepasan listrik sebesar ratusan ribu ampere yang dapat menjalar ke awan. Dan dari hidung pesawat ke tanah. Petir bisa memecahkan kaca dan melumpuhkan semua peranti elektronik di pesawat. Bertahanlah Arnold, pendaratan akan lebih buruk daripada benjolan di bokong bibimu. Oh astaga Arnold, sepertinya kau akan bertemu bibimu untuk terakhir kali di pemakamanmu. Ini dia Arnold. Tunggu, apa itu? Aplikasi kencan? Hebat sekali. Kepalamu terlihat sangat pas di tubuh yang diedit itu. Kau beruntung. Tapi sekarang untuk pergi berkencan ke sana, setidaknya kau membutuhkan 18 jam dan 45 menit di dalam pesawat. Karena ini adalah penerbangan terlama di dunia. Dan kau mengacau lagi. Sekarang kau harus menyelesaikan 3 tugas untuk bertemu pilihanmu. Atau bertahan hidup saja. Ayo sekarang kita lihat apa kelebihanmu. Otak kecil, tangan lemah, pecinta makanan cepat saji, semuanya seperti dalam kehidupan nyata. Sekarang pilih karaktermu. Kau tidak bisa pergi berkencan dengan tangan kosong. Temukan sesuatu, Arnie. Bunga terbesar di dunia. Baunya seperti daging busuk. Jika pacarmu adalah seekor lalat, dia akan menyukai aromanya. Makhluk imut ini hanya akan menularkan malaria, antraks, atau diare. Tidak ada yang aneh. Apa? Mereka sudah menularinya? Pastinya tidak banyak toilet umum di hutan. Tapi kau bisa buang air seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Itu adalah pemakan segala, Arnie. Mereka akan makan semua yang berbau busuk. Akan lebih baik jika kau mandi di pagi hari. Berpegangan ke tanaman merambat. Mereka bahkan bisa memakan seekor gajah. Setelah 1,5 jam, getah lambung ular sanca akan benar-benar mencerna tulangmu. Kau membutuhkan pisau untuk membelah perutnya. Itu akan menyelamatkanmu jika kencan dengan seorang wanita, tapi tidak dengan ular sanca. Aku menangkap ular sanca. Kita lihat apa isi perutnya. Hanya aku yang bisa menjadi ahli bertahan hidup di sini. Ayo sadarkan dirimu, kau sebentar lagi akan berkencan dan badanmu penuh dengan lendir. Kau selamat dan bahkan tidak kehilangan 1 jari pun. Jumanji! Dan akhirnya, kau menemukan seorang gadis sejatimu. Atau tidak.
Halo Arnold, tenang, kau ada di tengah lautan tanpa ada yang mengganggumu. Dan tidak ada kehidupan apapun dalam radius ratusan kilometer. Jangan menangis, aku akan membantumu bertahan, dasar pecundang. Dengarkan baik-baik dan ingat semua yang aku katakan. Pertama-tama, yang terpenting adalah menemukan air minum yang bersih. Cara termudah adalah menjilat tetesan embun yang terkumpul di rakit. Bukan itu Arnie, itu kotoran burung. Sayangnya, ternyata tetesan embun tidak cukup untuk bertahan lama. Cara yang lebih sulit adalah menemukan semacam tangki untuk menampung air hujan. Tapi kau mungkin mati sebelum hujan. Jadi mari kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Dan ini adalah yang paling sulit. Arnold terlalu bodoh untuk melakukan ini. Tapi kalian para penonton dengarkan. Ambil 2 wadah, 1 tas dan 1 pemberat, kalian bisa membuat penyuling air. Masukkan air laut asin ke dalam wadah yang lebih besar. Lalu air akan menguap dan berkumpul di tengah kantong lalu menetes ke wadah yang lebih kecil. Dan voila, air minummu yang baru saja disuling sudah siap. Arnie, saatnya memancing. Makanlah hasil tangkapanmu yang tidak terlihat beracun. Alga, plankton, ubur-ubur, bahkan ikan kecil pun bisa ditangkap dengan kaos sederhana. Iya, mungkin rasanya seperti kotoran Arnie, tapi kau mau mengeluh pada siapa? Aku tidak menyarankanmu untuk melihat laut terlalu lama. Sinar matahari akan terpantul dari permukaan air dan bisa membakar matamu. Kau tidak akan lagi melihat dunia, tapi dunia akan tetap melihatmu. Dan aku rasa itu lebih baik. Arnie, kau harus memasang kanopi di atas rakit untuk melindungi dirimu dari sinar UV. Thermal shock di laut terbuka dijamin mematikan. Namun ngomong-ngomong Arnie, badai akan datang lebih cepat sebelum matahari mulai mengancammu. Agar rakit tidak terguling, kau bisa menaruh semua benda berat di tengahnya dan mintalah ampun pada Poseidon. Selamat Arnie, kau sudah selamat dari badai. Tapi tetap saja, masih ada masalah dalam mencari daratan. Kau tahu, aku lupa memberitahumu Arnie, kau berada di titik terjauh dari daratan di seluruh samudra dunia. Poin Nemo. Pemukiman manusia terdekat berjarak 400 km. Itu pun di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Halo Arnold, aku tahu bahwa kau sangat suka bepergian, terutama bepergian menjelajah waktu. Selamat datang di tahun 2100. Gadis ini punya lensa kontak yang terhubung dengan internet. Dia bisa mencari informasi apapun tentangmu hanya dalam beberapa detik. Di sini kau akan mati sebagai perjaka. Masuklah, lift luar angkasa ini akan membawamu pada ketinggian 35.000 km di atas permukaan laut. Langsung menuju ring besar yang akan mengubah energi rotasi bumi menjadi listrik. Di sebelah kananmu ada toko anggota tubuh manusia. Ayo kita masuk ke dalam dan kita cari pengganti untuk jarimu yang malang. Dokter ini bisa menciptakan kembali seluruh organisme hanya dari genomnya. Jadi semua kebun binatang di sini penuh dengan dinosaurus, burung dodo, dan bahkan manusia Neanderthal. Kau ingin camilan? Printer 3 dimensi di sini mencetak makanan dari sel hewan buatan, tepung sintetis, dan mineral. Dan rasanya lebih enak dibanding makanan dari tahun 2019. Dunia yang sangat indah, bukan? Tapi itu semua bisa jadi sangat berbeda. Adanya perang nuklir, pemanasan global, pandemi. Ini juga bisa menjadi masa depan kita. Ilmu pengetahuan adalah pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan. Atau kita semua bisa mati karenanya. Kalian tahu apa yang bisa menyelamatkan kita? Apa kalian lihat tombol lonceng untuk notifikasi tentang video terbaru? Tekan. Tekan, tekan dan akan kuberitahu kalian semuanya. Aku tunggu. Aku masih menunggu karena tidak semua orang telah menekannya. Kita akan diselamatkan oleh... Ini dia si Arnold. Maaf, tapi kau tidak bisa lari. Bahkan di ketinggian 5.000 meter, kau masih harus tetap mengerjakan channel YouTube-mu ini. Kau mau terbang kemana? Setidaknya lihatlah peta. Sepertinya kau terbang langsung ke segitiga Bermuda. Menurut rumor, pesawat dan kapal sering menghilang di sini. Arnold, kemana sayap jet dan juga pakaianmu? Sepertinya rumor itu benar, dan kau akan menghilang juga. Ilmu pengetahuan sepertinya tidak mengenali hal-hal aneh yang terjadi di segitiga Bermuda. Namun, ada beberapa teori non-ilmiah. Menurut salah satunya, semua yang menghilang di sini berakhir di sebuah semesta paralel. Lihat,
Semua sedikit berbeda di sini. Kau terlihat aneh bahkan bagi anjing ini. Seperti yang kau lihat, rumahmu juga banyak berubah. Aku sarankan kau berhati-hati di sana. Perkenalkan Arnold. Ini Arnold, tapi dari semesta paralel. Dia jauh lebih sukses dibandingkan dengan kau. Dan bahkan punya kumis yang bergaya. Dan sepertinya dia sama sekali tidak menyukaimu. Di dasar segitiga Bermuda terdapat kota mitos, yaitu Atlantis. Jangan tanya, karena aku tidak tahu kenapa penduduk Atlantis kuno butuh semua pesawat dan kapal ini. Tapi adat dan tradisi kuno memanglah keras. Orang sepertimu akan langsung untuk dijadikan budak. Atau jika kau tidak bisa melakukannya, kau akan jadi bahan bakar kapal uap. Hati-hati Arnold, kendaraan baru akan datang. Ada teori lain. Semua yang terjadi di segitiga Bermuda adalah karena alien. Dan mungkin mereka mengambil kendaraan itu untuk mempelajari teknologi manusia atau meletakkannya di museum. Lihat saja berapa banyak benda yang mereka pamerkan di sini. Karena alien kurang berpengalaman mengenai bentuk kehidupan terestrial, kau ditempatkan bersama dengan jamur. Jangan tersinggung Arnold, itu mungkin karena potongan rambutmu. Kau tidak akan lama merasa bosan. Orang bilang alien menculik manusia untuk berbagai tujuan. Kau harus hamil dan mengandung bayi alien mereka. Maaf Arnold, tapi alien juga tidak mengenal soal jenis kelamin. Apa akhirnya kau bangun Arnold? Sepertinya di ketinggian ini, kau bisa pingsan karena kurang oksigen dan mengalami mimpi yang gila. Dan burung hitam ini salah mengira kalau kau adalah lawannya. Seperti yang kubilang dari sudut pandang ilmiah, tidak ada hal aneh yang terjadi di segitiga Bermuda. Tenang Arnold, tidak ada pesawat, kapal atau manusia yang hilang di sini. Asalkan tentu saja sayap jet mereka tidak kehabisan bahan bakar. Ini dia Arnold, dan hari ini dia bertaruh dengan Elon Musk. Dia bisa mengalahkan Tesla dengan mobil pengapian internal jadulnya itu. Jangan cemas, Elon tidak mungkin untuk bisa mencapai garis finish. Lagi pula, tidak ada yang sadar bahwa saat balapan dilakukan, Snot dan Gob akan mengadakan acara barbecue sendiri. Agaknya bahkan suhu normal matahari tidak cukup untuk memanggang Panglytic Gargle Bangers mereka yang terkenal itu. Sekarang jauh lebih baik lagi. Ups, suar matahari seperti ini tidaklah bagus. Karena biasanya mereka mematikan semua pembangkit listrik dan peralatan listrik di bumi kita. Tentu saja ini akan secara negatif mempengaruhi semua proses vital di bumi, terutama pengobatan atau kebutuhan penting seperti media sosial, like, dan juga repost. Hanya penganut setan yang tidak akan terpengaruh, bahkan mungkin menguntungkan mereka. Dan ini dia kura-kura ultra cepat kita. Seperti semua peralatan listrik, mobil Elon pun mogok. Yang terpenting di sini adalah jangan merayakan sebelum waktunya. Dia mungkin bodoh, tapi Arnold sangat tahu cara mengedipkan mata. Sayang sekali intelektualitasnya tertantang, akinya mati juga. Sekarang mereka harus berusaha keluar dari gurun. Untung saja Elon sudah merencanakan sesuatu. Dan lebih bagus lagi karena bagasinya berisi ember, roket mini, dan bahan makanan. Kentang bisa jadi ide yang hebat. Lagi pula, sebutir kentang bisa menghasilkan 0,5 volt daya. Butuh sekitar 13 kentang untuk menyalakan mobil bermesin pembakaran Arnold. Jadi, dengan 26 butir kentang, paku besi, dan kawat tembaga sudah cukup untuk menyalakan mobilnya. Sial, arus engkolnya terlalu kecil. Untuk menyalakan mesin, kau butuh ratusan ribu baterai kentang di sana. Aku sarankan kalian harus cepat. Matahari mulai tenggelam dan malam hari di gurun ini sangat dingin. Wow, kawan-kawan, pakaian yang bagus. Kuharap kita bisa melakukannya tanpa kristal biru yang terkenal hari ini. Tunggu, aku tahu apa yang coba kalian lakukan. Jika kita ambil baut besi, mur, koin, spons, potasium oksida, tembaga, merkuri oksida, dan kampas rem, lalu kita campurkan dan hubungkan ke mobil, maka kita akan dapatkan daya baterai yang normal. Mereka sudah lakukan semua yang benar. Sayang sekali masih tidak cukup tenaga untuk berkendara. Cepat, waktu terus berjalan. Arnold berhenti mencari-cari di situ.
Tunggu, tunjukkan apa yang kau temukan. Magnet! Inilah yang kita butuhkan, Arnold. Hei, Elon, bukan waktunya untuk itu. Itu untuk tujuan bersama. Pada tahun 1831, Faraday melakukan percobaan yang sama untuk pertama kalinya. Untuk itu, kita butuh gulungan, kawat tembaga, dan magnet. Kita masukkan magnet ke dalam gulungan tembaga. Kita gerakan magnetnya di dalam, dan di tiap lilitan tembaga dihasilkan tegangan sebesar 0,01 volt. Semakin banyaknya gerakan, semua berfungsi dengan baik. Kita lihat bagaimana hasilnya untuk mereka. Wow, tapi hati-hati dengan jarimu. Ya, setidaknya kita selamat dan jarinya akan tumbuh kembali. Arnold tinggalkan Teslanya di sini. Dan sekarang pesta pun berlanjut. Sampai jumpa di episode berikutnya.